Hadirin sekalian, setelah manusia dibangkitkan, digiring ke mahsyar, sudah kita bahas tentang mahsyar seperti apa, bagaimana manusia ya terjebak macet bagi yang banyak mengerjakan kemaksiatan, orang-orang yang sedikit amal solehnya. Ada orang-orang yang lancar ketika ditanya tentang 4 hal, ini permulaan. Ada yang diam tidak bergerak, semua kembali kepada amalnya. Nanti manusia memerlukan syafaat. Sudah kita bahas juga pertemuan sebelumnya tentang syafaat. Ada syafaatul uzma, syafaat yang Allah berikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena pemilik syafaat itu Allah, bukan yang lain. Adapun Rasulullah di antara hambanya yang Allah izinkan, kekasihnya, manusia terbaik. Nah, itulah syafaatul uzma yang Nabi sendiri menyampaikan. Setiap Nabi punya doa yang mustajab. Mereka semua menggunakannya ketika di dunia. Kecuali aku simpan doaku ini ya, syafaatan li ummati, untuk syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Di mahsyar maksudnya. Maka tidak hanya kita, semua manusia memerlukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, nanti manusia jadi sekalian akan diberikan catatan amal dan hisab. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah dihisab dulu baru catatan diberikan? Atau ya, catatan diberikan baru dihisab? Ada perbedaan, Pak. Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah, ini rujukan utama kita di kajian ini, ketika beliau menyampaikan tentang hisab dan catatan amal, beliau membawakan hujjah, dalil. Aina dalil? Dalilnya adalah surah Al-Insyiqaq. Ya, jadi kata beliau, diberikan kitab dulu, catatan amal dulu, baru dihisab. Ini dalilnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan. Jadi kitab dulu, Pak, diberikan kitab. Ya. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Ada kalimat fa di sini, huruf fa. Ya. Fa, ya, ada huruf fa ya. Di sini ini fa. Fasaufa. Artinya apa? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Setelah diberikan langsung dihisab gitu loh. Ya. Jadi diberikan catatan dulu. Setelahnya baru dihisab. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab, diperiksa dengan hisab yang mudah. Orang yang seperti ini bagaimana kondisinya? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Nah, ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, mufassir yang punya kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan punya kitab khusus At-Tadhkirah, kitab terbaik dari sisi metodologinya, itu menulis tentang kehidupan setelah kematian gitu. Beliau menyampaikan kitab dulu.
atau sahifah. Ya, di surah At-Takwir ketika Allah bersumpah, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, dan terus nanti ada di ayat yang ke-10 wa idzas suhufu nusyirat. Nah, suhuf. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Itu maksudnya begitu, dibuka. Orang akan tahu bagaimana amal-amalnya. Mungkin kita sudah lupa, tetapi tidak ada yang luput di sisi Allah, dan kita akan dibuat ingat semuanya. Di akhirat nanti, mungkin di dunia kita sudah lupa. Ada dosa-dosa tertentu yang kita kerjakan di masa lalu, kita pun sudah lupa gitu. Tetapi nanti tidak ada yang luput. Yang kecil, yang besar, semuanya akan dicatat. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Kemudian sebagian ulama juga menyampaikan, ya, bahkan para tabi'in, bahwa peristiwa ini adalah pertama kali hisab dulu, baru apa? Catatan amal. Seperti kita dapat lapor lah. Dihisab, hasil hisab itu nanti dikasih ini hasilnya gitu. Kayak orang diaudit, Pak. Diaudit, ini dikasih hasilnya kan? Ini hasil auditnya nih. Ya. Ini pendapat Mujahid, Qatadah, dan para tabi'in. Ya, kenapa? Karena memang Nabi tidak menyampaikan secara pasti bahwa urutannya setelah syafaat itu ini, tidak. Ulama berijtihad. Dan artian gini, mereka mengumpulkan dalil dan menyampaikan pendapat. Tetapi semua ini pasti terjadi, hanya urutannya saja. Gitu. Wajar Pak ya, kalau ada perbedaan biasa saja gitu. Tapi semua ini kita akan mengalami. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Beliau itu ketika mengomentari, ini kan surah Al-Insyiqaq, nanti ada ya di surat Al-Haqqah. Nah, jadi Nabi yang mulia pernah menyampaikan bagaimana kata Nabi yang mulia di akhirat, di mahsyar, ketika seseorang dipanggil oleh Allah, dihisab, Pak, dipanggil Pak. Manusia, setiap orang itu akan datang langsung dengan Allah tanpa penterjemah. Nah, ini bahasa Nabi begitu. Dan dia akan dibuat faham, mengerti. Bagi Allah mudah tidak? Mudah. Ditampakkan amal-amalnya. Kata Allah, ya, apakah engkau ingat dosa ini? Bil makna, ada begitu, Pak. Naam ya Rabb. Ya wahai Allah, aku ingat dosa ini. Ditampakkan semua. Sampai kata Nabi, si hamba ini merasa, wah celaka aku. Semua kesalahanku ditampakkan semuanya. Dalam kondisi begitu Allah menyampaikan. Ya, bagaimana? Kata Allah Ta'ala, engkau berbuat kemaksiatan di dunia, tapi karena taubatmu, amal-amal baikmu, maka hari ini aku ampuni dosa-dosa itu. Nah, gitu Pak. Ditampakkan dulu, setelah dihisab kan? Baru dikasih apa? Catatan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab di sebelah kanan, fayaqul, dia bawa tuh rapor itu dibawa. Bukunya dibawa. Apa? Iqra'u kitabiyah. Ini kitabku, bacalah kalau mau tahu. Orang saking senangnya, Pak. Kenapa? Karena
Setelah dihisab baru hasilnya bagaimana? Ini kitab diterima tangan kanan gitu. Maka kemari, iqra'u kitab ya, ini kitabku. Nah, ini hisab dulu baru kitab begitu. Ala kulli hal, kedua hal ini pasti kita akan menempuhnya antara fase hisab dan pemberian catatan amal. Ya. Baik, hadirin sekalian. Ini ayat-ayat ini Pak, banyak sekali di juz amma. Tentang ini tuh banyak di juz amma Pak. Juz 29 gitu kan. Kalau kita mau mentadaburi luar biasa Pak. Dan ayat-ayat ini itu ketika Nabi yang mulia berdakwah di Mekah turunnya. Jadi di awal dakwah Nabi mengokohkan keimanan para sahabat dengan al-imanu billah wal imanu bil yaumil akhir. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy dan pada umumnya manusia waktu itu mereka tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian. Sudah, yang membinasakan kami itu masa sudah selesai gitu loh. Sudah. Mereka tidak tahu seperti apa detail kehidupan setelah kematian. Makanya mereka karena tidak meyakini itu, lihat mereka berbuat di dunia seperti apa Pak. Menindas, berbuat zalim seakan-akan nah sudah selesai saja gitu. Kalau sudah mati sudah gitu. Kayak sekarang juga kan banyak orang yang begitu Pak. Boleh jadi lisannya ngomong begitu, ngomong oh aku yakin ada kehidupan setelah kematian, tapi apakah dia yakin ada hisab, ada pemberian catatan amal? Belum tentu. Lihat dari perilakunya, betul tidak? Kalau orang yang meyakini ada perjumpaan dengan Allah, ada hisab, diberikan catatan amal dan semua yang dia kerjakan pasti akan tercatat dan akan ditampakkan kepada dia, dia tidak akan sembarangan mengisi kehidupannya Pak. Karena semua yang kita kerjakan akan berdampak kepada akhirat kita, pasti itu. Ya. Hadirin sekalian, bagaimana hisab ini Pak? Di banyak hadis hampir semakna, ada pergantian malaikat yang mencatat amal-amal kita. Nah, termasuk disebutkan di surah Al-Infitar. Ya. Al-Infitar. Allah Ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafizin. Ayat 10 Pak. Juz amma semua ini. Wa inna alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Ya. Jadi kayak sekarang ini Pak, kita duduk di sini, termasuk saya bicara begini pun ada tidak yang mengawasi? Malaikat Pak, ada Pak. Dia mencatat. Nanti di ayat selanjutnya. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Dicatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ditulis Pak. Dan itu setiap saat. Dari semenjak akil baligh sampai kita mati. Itu semua ada Pak. Canggih sekali Pak. Sekarang saja Pak, seiring kemajuan teknologi dan lain-lain Pak, ada istilah jejak apa Pak? Jejak rekam kita ada kan? Jejak digital istilahnya ada ya. Ya lihatnya dari semenjak misalkan mulai muncul apa tuh? Semenjak muncul YouTube misalkan kan? Misal tahun berapa gitu? Ada jamaah belum lama, Ustaz datang ke saya. Ustaz makasih katanya. Kenapa? Saya menyimak pencerahan
Pencerahan apa? Saya bilang kan, di YouTube Ustaz. Ada satu akun Pak, akun Darutor yang lama. Akun ini sekarang sudah tidak berfungsi karena ketika saya ngebahas tentang Gaza Palestina itu di ini gitu, udah nggak bisa di apa-apain lagi. Iya. Tapi rupanya ada yang mendownload tuh di-share. Udah lama sekali Pak. Itu tahun 2013. Berapa tahun Ustaz? 13 tahun ya? 13 tahun. Saya udah lupa. Dia datang. Loh, kamu dapat dari mana? Saya terima kasih. Saya juga dulu Ustaz katanya saya simpan. Bolehlah saya minta. Saya minta Pak. Saya mengkaji tentang bagaimana penaklukan Konstantinopel waktu itu di Darut Tauhid di pesantren. Makanya masih yang lama gitu ya. Kan kualitas video juga masih yang jelek yang dulu kan. Waktu itu mah bagus, karena sekarang pembandingnya bagus kayak ya jadi jelek begini gitu kan. Saya bersyukur Pak. Alhamdulillah. Udah share ke saya minta kan share ke saya langsung upload lagi di channel yang baru saya YouTube Ustaz. Itu pada kajian 16 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu gitu loh. Ya. Semenjak pas awal ada YouTube Pak. Ya, saya juga nggak tahu, cuman kan waktu itu direkam. Ya, di Darut itu memang sangat perhatian dengan media dari dulu. Hakim kan begitu. Direkam itu. Cuma maksudnya saya udah lupa, udah dihapus. Ada yang download kan disimpan kan? Disimpan. Nanti bisa lihat Pak, YouTube Roni Abdul Fattah nanti ada. Penaklukan Konstantinopel itu kenapa kok kayak gini gitu videonya. Zaman sekarang kayaknya nggak mungkin, itu 13 tahun yang lalu gitu. Itu aja ada tidak Pak? Nggak bisa, mau kemana kita, betul tidak? Saya dengar lagi Ustaz bisa lihat, waduh itu ada. Kadang kita lihat ada data yang kurang tepat disampaikan, namanya orang bicara Pak. Untung bisa diedit, betul tidak? Ada edit aja kan? Udah saya edit itu kan, yang kurang tepat menyampaikan ini, ada beberapa, udah. Nah, saya upload lagi gitu. Itulah gambarannya Pak. Kita mungkin sudah lupa, betul tidak? Malaikat itu mencatat. Ditampakkan nanti, kita nggak bisa mengelak nanti. Kita semua akan mengakuinya. Bahkan apa? Karena lisan yang sering bohong ini Pak, nanti dikunci. Yang bicara apa? Semua anggota tubuh kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu, dan seterusnya. Ya salam. Itu malaikat, ya malaikat Pak. Dia mencatat. Nanti ada bergiliran gitu malaikat itu. Ada yang setiap hari apa sabar itu Pak? Setiap asar. Nah ini punya asar. Sip-sipan gitu. Malaikat yang subuh, selesainya kapan? Sore, asar itu Pak. Jadi subuh sampai sore, asar sampai terus begitu. Itu harian. Ada yang mingguan. Hari apa? Hari Kamis. Kamis. Makanya kenapa? Senin Kamis itu Nabi yang mulia ditanya tentang saum. Kan Nabi puasa tuh. Ya Rasul, kenapa Anda berpuasa? Ya, kata Nabi, ini hari aku dilahirkan, dan di hari inilah catatan amal dinaikkan. Aku ingin ketika dinaikkan catatan amal ini Pak, aku sedang berpuasa, sedang beramal soleh gitu. Itulah yang Nabi contohkan kan, keyakinan akan itu tuh mendorong amal, betul tidak Pak? Mendorong amal. Bapak kenapa? Setiap subuh ada yang salat istiqomah, beres salat langsung menghampiri kotak infak itu, infak, ya kan? Ya mungkin berapapun. Coba tanya kenapa Pak? Pasti dia mungkin pernah mendengar kajian ulama, ustadz, membaca dalil bahwa ada malaikat yang mendoakan kita setiap setelah subuh di pagi hari Pak. Yang berinfak didoakan apa? Dilipat gandakan, dihindarkan dari musibah kan terus. Tapi yang tidak berinfak, ya Allah binasakan dia.
cabut keberkahan dari rezekinya, kan begitu, Pak. Itu ada dua malaikat yang mendoakan. Yakin akan itu kita bagaimana beramal, Pak? Betul tidak? Beramal. Ya. Nah, kemudian juga disebutkan hadirin sekalian di surah Qaf, surat yang ke-50, tentang malaikat ini, di mana Allah Ta'ala berfirman, faqala ta'ala, walaqad khalaqanal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah di sini, Pak, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan, yang lainnya sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang siap dan selalu mencatat apa yang dia kerjakan. Ya salam. Kita baca tidak itu, Pak? Kita baca, betul tidak? Ya, kita yakin? Yakin, tapi kenapa kita masih belum sungguh-sungguh? Nah, disinilah kenapa Quran diturunkan tidak hanya dibaca, tapi ditadabburi, Pak. Ya, masih banyak, tidak mungkin dibahas semua. Nah, jadi nanti manusia akan diberikan catatan amal. Bagaimana pemberian catatan amal itu? Disebutkan tadi, wa idzas suhufu nusyirat. Ya. Nanti kitab, jadi setiap orang akan mendapatkan banyak lembaran penerbangan nanti gitu, Pak. Nanti akan datang kepada kita, dihisab, baru diberikan. Maka pendapat, ya Allah alam ya, kan tadi saya ada dua pendapat, Pak. Ya, pendapat yang paling kuat itu bagaimana, Pak? Itu hisab dulu baru catatan amal. Ya, hisab dulu baru catatan amal. Orang kayak punya rapor gitu, kan dihitung dulu nih hasilnya. Ya, tetapi kembali bicara perbedaan pendapat memang ada. Kita lihat di sini, Pak. Di surat Al-Haqqah disebutkan, fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan. Ini setelah dihisab. Fa yaqulu ha'um. Wah, dia senang sekali, Pak. Kemarilah, iqra'u kitabiyah. Ini catatan amalku. Walillahil masalul a'la, milik Allah perumpamaan yang sangat tinggi dan mulia, Pak. Pak, saya ini mendengar Ustaz ceramah dari seorang ulama besar dari Mesir. Beliau sampai menangis gitu ya, menyampaikan. Seseorang, Pak, ketika dia sudah berjuang, ini saya lihat anak saya Ustaz kemarin. Kan sebenarnya udah yang perempuan Ustaz, kan kuliah di Emirat Arab ya. Apa di namanya Al-Qasimiyah, Pak. Kampus itu. Ya, kampus besar sekali. Hanya kan kondisi sekarang sedang perang ini, Pak. Bom demi bom menyasar kan. Saya juga ragu sebagai orang itu, saya ragu aja karena yang di sana pun juga akan dipulangkan kalau lihat kondisi seperti ini. Duh, saya bilang gimana? Bi, jadi aku gimana, kata anak saya gitu. Ya udahlah, daftar aja dulu.
UTBK sekarang tuh namanya ya. Daftar, Pak. Dari sekian banyak yang daftar di jurusan itu gitu ya. Di Unpad keterima dari sekolah di Darotor itu, Pak. Boarding school yang keterima itu hanya anak saya ini gitu. Ini harus nikmah. Yang lain tidak masuk. Tegang tidak? Tegang pertama kan. Kapan pengumuman? Nanti gitu. Kelihatan anak itu ya gelisah gitu kan. Karena pas itu sudah boleh pulang ke rumah. Begitu dia lihat pengumuman Pak, dilihat ada nama dia, itu ekspresi gembiranya bagaimana, Pak? Umi, Abi, alhamdulillah, teteh keterima gitu loh. Itu gembiranya luar biasa, Pak. Saya sampai kaget, ada apa gitu kan? Sujud syukur, Pak. Nangis, saya juga nangis. Oh, keterima, Masya Allah kan, mungkin buatnya kebanggaan gitu ya. Oh ya sudah, alhamdulillah. Ya, jadi gimana? Ya udah, ambil di Unpad dulu aja, Bang. Udah di Unpad dulu aja. Saya juga agak khawatir ke sana kan, memang sedang tidak menentu, Pak. Ya, udah masuk, tapi ya kalau memang baik lagi nanti ya, kalau kamu ingin ya udah, bisa S2 di sanalah saya bilang, atau bagaimana silahkan. Maksudnya apa? Orang kan tegang, Pak, dihisab, Pak. Saya sudah menyampaikan di pertemuan sebelumnya kan tentang bagaimana terjebak macet di mahsyar, betul tidak? Terus hisab, tadi saya katakan tiap orang akan bertemu dengan Allah, disampaikan. Tiba-tiba apa hasilnya bagaimana? Wah, sebelah kanan kan? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqul qra'u kitabiyah. Waduh, itu dari sebelah kanan pada gembira langsung menyampaikan, maka dia percaya diri, Pak. Iqra'u kitabiyah. Ini kitabku. Mau lihat baca. Subhanallah. Orang kan begitu, Pak. Betul tidak? Ya saya melihat, tadi saya katakannya, walillahil masalil a'la. Walillahil masalul a'la. Milik Allah perumpamaan. Tapi saya melihat gitu. Ini ingat saya ulama di Mesir menyampaikan juga begitu gitu. Masya Allah. Gembiranya luar biasa, Pak. Maka ketika Allah menyuruh membaca kitab, misalkan di surah Al-Isra, nih ada ayat yang luar biasa, Pak. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah diri kamu pada waktu itu sebagai penghisab terhadap. Tahu kan? Masya Allah. Senang tidak? Senang, Pak. Allah gambarkan, itulah orang-orang mendapatkan catatan amal di sebelah kanan. Dan itulah yang kita inginkan, betul tidak, Pak? Itu yang kita inginkan, Pak. Yang tahu dosa kita siapa? Syariatnya kita sendiri. Allah jelas, malaikat mencatat. Tapi kita kan tahu juga, Pak. Saya tahu persis, Pak, apa saya kerjakan. Walaupun terkadang lupa, gitu ya. Tapi saya ingat, Pak. Ya Allah pernah berbuat ini. Saya tahu gitu loh. Malaikat mencatat akan diberikan kepada kita semuanya nanti. Ya. Bagaimana orang-orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan, lihat Allah menggambarkannya luar biasa, Pak. Ya, di surah Al-Haqqah ini, ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanan, fayaqul, dia berkata, iqra'u kitabiyah. Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Saking gembiranya kata para ulama, Pak. Kegembiraan yang tidak pernah orang mengalami kegembiraan selama di dunia. Mungkin kita di dunia punya apa, Pak? Punya rezeki nomplok gitu ya. Mau jual tanah, udah sekian lama nggak laku, ada yang beli, bahkan harganya mahal kan. Senang tidak, Pak? Senang. Udah gitu pas kita punya hutang lagi. Laku, senang sekali, Pak. Nah, kegembiraan ini kegembiraan yang luar biasa gitu. Inni dzanantu anni mulakin hisabi. Sungguhnya aku yakin bahwa sungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Nah, dia cerita gitu. Saking gembiranya, Pak. Karena aku yakin. Nah, ini dia. Aku yakin. Ya sungguhnya aku akan menemui hisab atas diriku. Makanya dia mengerjakan
Amal di dunia itu dibangun di atas keimanan, keyakinan bahwa akan ada catatan itu. Gitu. Maka dia beramal, yakin. Bagaimana kata Allah? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin 'aliyah. Dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya dekat. Kulu washrabu hani'a. Dikatakan kepadanya apa, Pak? Makan dan minumlah dengan sedap, dengan lezat. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Allah Karim. Kita berharap inilah yang akan kita dapatkan, Pak. Termasuk saya pribadi, Pak. Karena saya semangat menyampaikan tema ini karena buat saya pribadi, Pak. Saya ingin selamat di akhirat. Ingin kitab yang akan diberikan itu kitab yang berisi kebaikan yang diberikan dan diterima oleh tangan kanan kita, Pak. Insyaallah kita berharap itu. Nabi yang mulia kalau sholat qiyam al-lail, sholat qiyamul lail, pas sholat malam, ketika bertemu dengan ayat-ayat yang bicara ini, Pak, Nabi suka mengulang-ulang. Itu kan bukti kita interaksi. Harus paham bagaimana mentadaburi Quran. Jadi boleh mengulang-ulang. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Itu boleh, Pak, ulang-ulang. Tapi tahu isinya kan, kalau nggak ngerti kan gimana kan? Harus tahu kan, jadi sedang mentadaburi, Pak. Itu Nabi, kata Ibnu Abbas begitu, Nabi itu. Bahkan Nabi berdoa, Ya Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah. Hasibni hisaban yasira, ya Allah mudahkan hisabku. Lagi sholat itu begitu. Boleh tidak? Boleh, Pak. Ini interaksi Nabi yang mulia. Ya kalau kita belum sungguh-sungguh ya sholatnya biasa saja, Pak. Tapi kalau sudah kita menikmati itu di surat sunnah. Ya, nggak hafal Ustadz, tapi tahu isinya, ingin baca gitu karena udah baca tafsir, boleh, Pak. Sholat malam itu boleh kita buka Quran. Boleh tidak? Boleh. Quran disimpan di kayak gini nih. Kita baca itu boleh. Sholat malam, Pak, ya. Terakhir, Pak, bagaimana kebalikannya? Ada orang-orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri, Pak. Nah ini dia nih. Ini orang-orang yang celaka, Pak. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kiri. Tadi shimal, yamin, sekarang bishimalihi, sebelah kiri, Pak. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia berkata, aduhai, ya laitani, aduhai, lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini. Udah gemeter, udah takut sendiri, udah takut dia, Pak. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
ma aghna anni maliyah, hartaku sekali-kali tidak memberiku manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah, telah hilang pula kekuasaanku daripadaku. Yang ada penyesalan gitu loh, penyesalan. Harta, pangkat, kedudukan, jabatan yang dibangga-banggakan, yang terkadang dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, tidak memberikan manfaat. Itu jelas sekali, Pak. Bapak baca kok ayatnya, kok saya yakin. Kita pernah baca ini, Pak. Ya. Ini gambaran di Al-Haqqah. Di Al-Insyiqaq bagaimana, Pak? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Nah, ini ada yang kiri, ada yang belakang, lebih ngeri lagi, Pak, itu. Ya. Fasaufa yad'u thubura. Coba gambarnya, Pak. Gambarannya Allah ceritakan kondisinya, maka dia akan berteriak, aduh, celakalah aku. Ini orang-orang yang mendapatkan catatan dari kiri atau di belakangnya, Pak. Ya, bagaimana balasannya? Disebutkan kalau kita membaca lanjutan dari surah Al-Haqqah, bagaimana? Orang-orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kiri di Al-Insyiqaq digambarkan dari belakang, sama, Pak. Lanjutannya itu disebutkan kita baca ya. Nah, di sini, Pak, ngeri, Pak. Ayat 30. Khudhuhu faghullu. Allah berfirman, tangkaplah dia, belenggulah tangannya ke lehernya. Tsummal jahima sallu, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Wah, dimasukin, Pak. Maka nanti hadirin sekalian, orang-orang yang mendapatkan catatan sebelah kiri atau di belakang, ya, dia orang-orang yang sudah jelas dia akan celaka dan tempat kembalinya adalah neraka, Pak. Ya, kita bersyukur, alhamdulillah, Allah berikan nikmat iman dan Islam. Ini modal besar. Ya, modal besar, Pak. Kenapa? Nah, jadi tadi saya katakan, ketika seseorang langsung dengan Allah berhadapan, ditampakkan semua catatan-catatan dia, dan dia sangat ketakutan, tetapi Allah, ada banyak hadis, Pak. Allah menyampaikan, ya, karena keimananmu, karena istighfarmu, karena amal-amal solehmu. Di surah Hud disebutkan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan yang banyak kamu kerjakan itu akan menghapus keburukan kamu, menghilangkan keburukan kamu. Maka hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Nah, hadirin sekalian, kenali Allah dengan baik, Pak. Ya. Ya, Bu, ya. Kenali Allah dengan baik. Rob itu siapa? Dan berharaplah, berbaik sangkalah kepada Allah. Makanya Nabi tegaskan, wala tamutunna, jangan kamu mati kecuali kamu berbaik sangka kepada Allah. Punya zon yang baik. Ana inda abdi apa gimana? Ana inda dzoni abdi. Aku tergantung prasangka hambaku. Betul tidak? In dzana khairan, jika dia berprasangka baik, maka kebaikan untuk dirinya.
Wa in dhanna syarran, jika dia berprasangka buruk maka bagi dia juga. Nah, nanti ada penutup hadis ini bagaimana, Pak? Jangan kamu sekali-kali meninggalkan dunia ini kamu mati kecuali kamu memperbaiki zon kepada Allah. Kan tidak mudah, Pak. Ya. Kita berharap kan, orang beriman berharap, Pak, walaupun ya kita tahu bahwa Allah buat aturan, orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, tidak dia tobati akan ada dampaknya kan. Tetapi ini kita masih punya umur, Pak. Lakukan amal-amal yang keutamaannya itu menghapus dosa gitu loh. Kalau kita kan nggak tahu, Ustaz. Kayak saya, Ustaz, semua kita nggak tahu. Tatkala kita tobat, apakah tobat kita diterima atau tidak? Kita kan berharap saja kan. Tetapi kalau ingin belajar pada sahabat Nabi, namanya Ka'ab bin Malik. Siapa? Ka'ab bin Malik. Allah buat, bukan buat, Allah abadikan kisah taubatnya di surah At-Taubah ayat yang ke-118 dan 119. Itu role model gitu. Jadi ini nih, kan kalian bisikan, oh itu bukan nabi. Enggak, ini ada. Siapa? Ka'ab, orang soleh yang berbuat salah. Nah, ada kan? Ada orang soleh berbuat salah itu ada, Pak. Dia ahli ibadah tapi dia berbuat kesalahan, ya namanya manusia. Nah, bagaimana sampai Allah nyatakan wa ala salasatil ladzina khulifu, dan kepada 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobatnya, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, hingga apabila bumi yang luas terasa sempit padahal bumi itu luas. Wa daqat alaihim anfusuhum, dan dia pun merasa sempit jiwanya karena dosa itu. Sok dosa itu kan bikin kita sempit, Pak. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilai, dan dia sudah yakin enggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah gitu. Udah, kembali kepada Allah deh. Tobat gitu. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di ayat yang ke-119-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tetaplah bersama orang-orang yang jujur. Nah, ini dia, Pak, jujur. Apa? Jujur mengakui dosa, Pak. Ya. Harus punya itu. Hadirin sekalian, ini hisab ini satu fase di mana saya dan Bapak Ibu akan menjalaninya kapan? Wallahu a'lam. Mungkin besok lusa datang kematian kepada kita, harus siap-siap saja. Ya. Dan pada akhirnya, Pak, dunia akan kita tinggalkan. Pasti ya? Pasti itu. Allah alam bisawab. Perbanyak beramal, perbanyak taubat, perbanyak beramal soleh, perbanyak doa agar diberikan husnul khotimah, diringankan hisab kita, dan perbaiki keimanan dan tauhid kita. Allah alam bisawab. Ustaz, kalau ada pertanyaan boleh silakan. Terima kasih Ustaz, subhanallah, luar biasa kajian di subuh pagi ini, karena ini menyangkut dengan hal yang goib yang harus ditumbuhkan tentang keimanannya, Pak. Ini goib ya. Jadi alladzina yu'minuna bil goib. Ya, ini salah satu di antara goib, tapi ini pasti gitu akan. Nah, baik, mangga untuk lebih diperjelas lagi, barangkali ada yang masih belum begitu jelas, begitu paham ya mengenai tentang tema di subuh pagi ini yang begitu luar biasa. Dan ini akan kita hadapi semua, ini pasti. Kalau ditanya sekarang mungkin kira-kira Bapak Ibu siap tuh gitu. Pak Tono siap tuh, Pak Tono? Bah, siap? Ya, subhanallah. Mangga, siapa yang mau bertanya? Ya. Waduh, pada paham semua ini Ustaz, ini nggak ada yang mau bertanya ini. Baik Ustaz, ini tadi di ayat itu, kenapa yang harus dibaca itu kitabku Ustaz? Bukan kitabmu gitu. Iya. Faqra'uha umuqra'u kitabiyah. Kenapa kitabku Ustaz di situ? Baik. Terima kasih Ustaz. Wah, Ustaz ini luar biasa, memancing, Ustaz memancing. Di ayat yang mulia ini ya, fayaqul ha'um iqra'u, ambillah, bacalah kitabiyah, kitabku ini. Jadi
Orang kalau bangga, itu tadi saya katakan Ustaz. Saya berulang kali menyampaikan walillahil matsalul a'la. Milik Allah perumpamaan yang tinggi dan mulia. Tapi itu membantu kita dalam Quran ada apa namanya itu? Tamsil, amsal itu ada fil Quran. Banyak perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan agar kita mudah mencernanya gitu. Ya, anak saya itu ketika tahu dia lulus, itu PD-nya sampai, "Bi baca nih, Abi nggak percaya," gitu kan. Ini baca. Nyuruh kita baca, tapi kan punya dia gitu loh. Ini baca, Bi. Mana sebelah mereka kecil kan? Di Zoom gedein. Oh iya, anak saya kan Fatimah Nur Aziza masuk gitu kan langsung. Yang daftar berapa banyak saya disebutin kan? Ya alhamdulillah sudah. Ya syukur. Pede dia tuh kelihatan usah cerita dia ngontak siapa? Ngontak bibinya ya ceritalah. Alhamdulillah gitu. Ya mungkin kebanggaan buat dia masuk Unpad kan. UTBK kuliah gitu kan. Enggak tidak ada bayar uang gitu kan. Jadi dia seneng lah gitu ya. Sama itu maksudnya Ustaz. Kemari. Sebelum tegang. Kan saya katakan dia nggak saling mengenal, enggak. Tapi setelah dia tahu, ternyata kitabnya dia terima sebelah kanan, kan dia udah tahu, Pak. Kemana kembalinya? Iqra'u, baca sini. Kitabku baca ini. Wah, saking senangnya dia. Ya orang pasti begitu. Nah kalau kita ke orang kafir lihat bagaimana kebalikannya kan? Lihat kalimat ini Pak, kebalikannya kan sampai seperti ini dia menyampaikan wa amma man utiya kitabahu bisyimali fayaqulu ya laitani lam uta kitab. Udahlah, enggak melihat gitu kan? Udah jelas. Kenapa enggak naik kelas misalkan? Kenapa? Mana rapornya? Udahlah bilang enggak usah lihat. Ada begitu kan? Udah malas Pak, dia udah enggak mau lihat juga gitu kan? Malu saya gitu kan. Sampai lihat kalimat wala majrima hisabiya ya laita kanatil qadi, aduh hasannya pas mati udah beres selesai. Ternyata harta enggak manfaat, kekuasaan enggak manfaat. Dia menyesal dengan penyesalan yang tidak ada faedahnya gitu loh. Ini kita ini bisa menangkap ini, Pak. Bahasa apa? Logis sekali gitu loh. Ustaz kemarin saya itu ngisi khutbah nikah ya, di Lembang ya, ada di Lembang. Saya pas tahu, saya kira suaminya itu orang kita juga gitu, ternyata orang Korea ya, orang Korea tapi masuk Islam, mu'alaf. Nah bapaknya cerita ke saya, untuk bisa yakin tidak mudah Ustaz, tidak mudah. Untuk bisa yakin tidak mudah. Ya bayangin melepas anak perempuan Pak ya. Iya kan? Dinikahi sama bule gitu kan. Mu'alaf. Nah dia ini kaya raya Pak. Pengusaha, jadi ketemu di Jakarta kan, di sebuah kantor. Memang dia ada rekanan lah. Jadi ada perusahaan alat kesehatan dengan Korea. Nah si perempuan ini orang Bandung sini. Ya, orang Bandung sini, Pak. Bahkan yang datang juga pas saya kaget, ternyata orang saya kenal juga sebagiannya gitu kan. Ustaz ngasih khutbah nikah? Iya. Loh, saya kira siapa gitu. Itu khutbah pertama kali saya bicara khutbah dan diterjemah ke bahasa Inggris. Subhanallah, pengalaman ya. Itu orang Korea, Ustaz. Dia menikah. Ya. Nah, dia cerita, saya ini orang yang logis itu apa? Logis itu jadi orang yang pokoknya saya kalau ajarnya logis saya mau terima gitu. Dia cerita, saya sebelum masuk Islam ini, saya sudah khotam mendengar translate Al-Quran. Nah kan sekarang banyaknya dakwah tadi. Dengan bahasa Inggris, dia jago bahasa Inggrisnya. Saya menyimak, diulang-ulang dia senang gitu. Dia senang dengan isi kitab Al-Quran, dia senang. Tapi baca baru belajar, belum bisa. Tapi isi dia tahu. Nah tadi termasuk tentang nanti ya, kata ada kehidupan setelah kematian. Memang ini ajaran yang sangat luar biasa kata dia. Dia tuh sebelumnya agamanya Buddha, Pak. Buddha, bahkan pernah nggak punya agama lah gitu. Sampai dia belajar di internet. Kata dia, saya sebelum saya melamar
anak ini gitu kan, saya sudah mencari Islam lewat internet. Saya sudah dakwah sekarang luar biasa. Nah, saya dengar transkripnya itu. Kan ada ya audio tuh dibacain. Jadi kalau dia di mobil tuh dengerin transit Quran tuh dia tamat. Dia cari tamat, saya udah pernah tamat dengar dari awal. Bayangin Pak, kita bukan belum pernah tamat kan. Salah sama dia tuh. Ya. Masya Allah, ini hidayah yang besar saya bilang. Nah, kata dia cerita ajaran Islam itu sangat logis sekali. Ya. Ketika orang berbuat kebaikan kan nanti ada hisabnya. Dia ngebahas akhirat lagi. Dia senang sekali membolak-balik terjemahan juz 29-30 gitu loh. Ya. Itu pengalaman saya, Ustaz. Khutbah nikah diaturnya itu waktunya dibatasi. Kata panitia, Ustaz, tolong bahas ini tema pernikahannya gitu. Karena itu request. Diminta teksnya, bayangin. Diminta teksnya. Ustaz, mohon maaf ya nanti sampai penampilan pun Ustaz, kalau bisa Ustaz, mohon maaf katanya. Ya sudah bismillah nggak apa-apa saya bilang. Ya, karena bosnya udah nggak bismillah nggak apa-apa. Baru pertama kali sudah nikah sangat wow sering sekali gitu kan. Baru itu kali pertama diatur semua sama panitianya itu. Request dari dia. Subhanallah. Tapi tadi ketika kami kemarin diskusi itu sebelum ini menarik. Dia sudah selesai tamat mendengarkan transit Al-Qur'an dengan bahasa Inggris dan dia cerita bab ini nih, akhirat ini dia itu yang menyentuh dia gitu. Takut dengan mati, ada hisab. Nah, dia itu takut. Saya harus selamat bagaimana? Ajaran saya dulu tidak menjamin itu gitu. Dan saya puas dengan Islam. Maka dia mencari saya gini kayak gadis muslimah gitu. Dan dia nggak tahu orang Indonesia aja gitu cari itu. Sengaja dalam suatu kunjungan kerja ke Jakarta Pak. Ya ketemu, ya Allah takdirkan sama perempuan ini, orang Bandung ini gitu. Nikah jadi istrinya tuh, Masya Allah. Gitu, Ustaz. Cukup, Ustaz ya? Cukup? Dan mau tanya satu. Ibu mau nanya. Oh, jadi kepancing. Ustaz cukup pancing ini. Sebentar, nyelak dulu satu. Pada saat kita di alam mahsyar nanti itu, hisab itu kan sebelumnya kita menunggu 50.000 tahun ya untuk mulai hisab itu kalau nggak salah. Nah, kemudian pada saat mau menerima kitab ini gitu kan, berarti kan miliaran manusia. Apakah kitab itu datang sendiri ke kita, ataukah kita antri datang kepada misalnya siapa yang membagikannya gitu kan. Nah, itu seperti itu tadi. Dan setelah mendapatkan kitab itu, apakah kemudian kita langsung melalui sirot atau gimana? Karena kan kebayang tadi ya dari sekian miliar itu kalau kita antri satu-satu yang di ujung paling belakang itu kan berapa lama itunya gitu kan. Nah, jadi apakah itu datang sendiri ataukah memang kita harus ngambil sendiri gitu? Sebentar. Baik, langsung aja Ibu silakan Bu, biar dijawab sekalian ya. Monggo silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kemudian langsung ingat tadi disampaikan mulai dicatatnya amal-amal kita ini sejak umur berapa gitu Pak Ustadz, atau awal balik atau gimana. Baik. Nah, kemudian dari mulai awal tentu saja Pak Ustadz banyak sekali kesalahan-kesalahan gitu ya. Ya. Apa bohong, apa hibah dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini untuk menghapusnya Pak Ustadz, pingin langsung sebelah kanan gitu bukunya gitu ya. Jadi Bagaimana? cara menghapusnya ini bagaimana Pak Ustadz? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, yang pertama tadi ya. Tentang hisab, catatan amal. Jadi 50.000 tahun di mahsyar ini saking banyaknya manusia, Pak. Karena hari-hari selanjutnya di akhirat, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu di hari kiamat itu di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun. Itu hari-hari selanjutnya. Tapi untuk ini khusus. Karena inilah yang menentukan hari pengadilan namanya. Ya, hari kita akan diadili gitu, jadi mahsyar. Dari 50.000 tahun di hadis yang saya Nabi menceritakan setengah harinya itu apa? Berarti 25.000 tahun kurang lebih ya. Itu manusia dibiarkan manusia, bukan 40.000 tahun, setengahnya. Yang tadi itu
jalan kemana ingin segera ditegakkan hisab, datang ke Nabi Adam nggak bisa nolong. Sudah kita bahas kemarin hadis tentang syafaat. Datang ke Nabi Nuh juga, Nabi Nuh nggak bisa nolong. Ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, Nabi Isa, semua ke Nabi Muhammad. Itulah syafaatul uzma. Itu berapa lama? 25.000 tahun. Sisanya baru kemudian setelah Rasul sujud, memintakan syafaat, ditegakkan hisab. Nah, kenapa saya tulisin hisab dulu ya? Ini kan paling kuat hisab dulu, Pak. Ya? Ustaz tadi bertanya juga, ini bagaimana? Kan manusia banyak. Tadi jawabannya di surah Al-Insyiqaq At-Takwir. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila suhuf, lembaran-lembaran dibuka. Nah, wa fi riwayat juga disebutkan apa tatayyurus suhuf, apa itu? Berterbangannya catatan amal. Bagaimana dia akan menghampiri orang tepat yang Allah bagikan itu semua akan datang ke dia gitu. Nah, itulah yang dia pegang, lembaran dia dihisab kan dihidang. Baru diberikan kitab itu loh gitu. Berterbangan catatan dia itu suhuf. Nanti dia akan dihitung berdasarkan kitab itu, lembaran itu. Tadi kan Nabi menceritakan orang ketemu dengan Allah tanpa penterjemah. Ditanya, ingat kamu dosa ini? Kita nggak bisa mengelak. Iya semua. Sampai dia merasa, ya Allah celakalah aku. Tapi Allah kemudian memanggilnya. Karena keimananmu, istighfarmu, taubatmu, kebaikanmu hari ini, aku ampuni dosa-dosamu. Diberikan catatan, sudah jadi kitab sekarang. Sebelah kanan dia nerima. Nah, itulah Nabi menceritakan surah Al-Haqqah tadi. Fayaqulu iqra'u kitab. Oh, dia keluar lari senang, bacalah kitabku gitu. Jadi akan diberikan. Loh, nanti yang terakhir bagaimana dong? Ya pasti akan ada yang terakhir kan, harus siap. Apa kita akan sibuk? Enggak, kita enggak akan sibuk lihat orang lain, enggak akan boro-boro. Sibuknya kita aja gitu. Itu kan saat menegangkan. Kita enggak kenal istri kita, enggak kenal anak kita. Ada, tapi kita sudah enggak mulai berkomunikasi, saking sibuk dia sendiri aja. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari orang akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin gitu. Ya. Kayak nantilah kita seru ketika membahas tentang kenikmatan surga. Nah, beda gitu kan? Itu luar biasa, Pak. Jadi ketika membahas kenikmatan surga, ya sekarang kalau sekarang dengan apa namanya pemahaman sekarang, aduh gimana dong setiap laki-laki itu akan dikasih bidadari. Jadi bapak dapat bidadari nanti Pak. Itu pasti itu. Gimana istrinya kan? Cemburu dong. Wah, Ustaz boro-boro bidadari, saya mau niat aja udah dimarahin Ustaz. Itu di dunia, Pak. Di surga enggak ada itu, Ustaz. Kiai, enggak ada itu. Enggak ada cemburu, enggak ada, Pak. Nanti ada hadisnya dicabut. Dengki dicabut, dibersihkan, hati ini dibersihkan, tidak ada kedengkian. Itu udah di Al-Qantoroh di sini, Pak. Di Qantoroh. Nanti kita bahas ke depan detailnya. Gak ada dengki, gak ada iri, gak ada marah, gak ada. Yang ada apa? Cuma tasbih. Hanya yang terbaik bidadari untuk dia di surga, istrinya yang di dunia. Itu yang paling the best, yang paling baik. Gitu. Ini Quran tuh bercerita itu banyak, Quran bercerita itu. Nabi menyampaikan. Makanya sahabat kenapa sampai mereka luar biasa, keimanannya kokoh sekali, apapun untuk berjuang menegakkan din ini selama di akhir dia berikan apapun juga gitu kan, karena jelas sekali yang menanti kita apa sih gitu di hadapan kita harus tahu ya gitu Ustaz. Jadi ada tatayyurus suhuf kata Nabi seperti berterbangan. Nabi itu kan Nabi yang menafsirkan surah At-Takwir wa idzas suhufu nusyirat. Wah, terbangan 5 syar nih. Dia dapat hisab, Allah menghisab, nanti diberikan udah jadi nih catatan amalmu. Sebelah kanan, nah ini yang dia gembira, Pak. Nih kanan. Fa amman utiya kitabahu biyamini kanan, gitu kan.
ada yang bisimali gitu kan. Nah, begitu Ibu. Bagaimana cara menghapus Bu ya? Duh banyak dosa menghapus bagaimana. Nah Ibu harus ikut kajian sampai akhir memang Bu nanti. Sabar di sini. Kita ada bahas khusus. Nanti kita akan bikin namanya proposal akhirat. Ya Allah inilah proposal akhiratku. Nanti akan saya arahkan terakhir nanti. Nah nanti ada kajian tentang bagaimana cara menghapus dosa. Ada yang paling utama itu ada 12 amal. Semua itu nginduk ke sini nanti. Nah, jadi Allah Maha Baik, Nabi menyampaikan amalkan amalan itu. Jadi ada usulnya. Ya. Itu kan ada kayak kita melangkah dari rumah ke masjid kan, menghapus dosa satu langkah. Itu kan nanti ada ini kemana masuknya nanti ada. Ya kan? Nah, banyak sekali Bu, kayak kita umroh kan. Ya, ke Masjidil Aqsa itu sengaja sholat ke Aqsa pulang seperti orang yang baru dilahirkan ibunya gitu. Itu Nabi menggambarkan ada hadis kayaumin waladatu ummuh, ada yang begitu. Ada memang Nabi menyampaikan setiap langkah menggugurkan dosa, menghapus dosa dan meningkatkan derajat gitu. Nah, nanti Ibu di akhir biasa sampaikan. Tapi intinya ada amalan. Nah, di antara amalan paling dahsyat taubatan nasuha dan istighfar. Itu dua. Yang paling dahsyat nih. Taubat, nasuha dan istighfar. Tapi saya pernah menyampaikan di sini, ilmui tobat, jangan tobat versi kita. Masih ada umur dan kesempatan, lakukan itu, semoga Allah menghapus. Tadi kan kita ingin, mungkin kita menyadari, ya Allah banyak kesalahan tatkala nih. Ini dosa kamu? Iya. Terus nanti Allah menyampaikan, kemari hambaku. Karena keimananmu, tauhidmu, istighfarmu, taubatmu, amal solehmu. Di dunia kau berbuat ini, di sekarang aku ampuni kamu. Nih kita boleh di sebelah kanan. Itu yang kita inginkan. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz, luar biasa. Iya, masih ada Bapak-bapak. Ini memang harus ya diantaranya tadi Ibu amalan kemarin dah 9 Arafah. Ya, kita saum di hari Arafah tanggal 9, menghapus dosa 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Betul. Ya, barang siapa yang saum gitu. Jadi itu usaha kita, upaya kita yang Allah berikan jalannya untuk kita menghapus dosa. Ya, kemarin saya juga menyampaikan itu, aduh, hanjakal teh saum cenah tanggal 8 cenah gitu. Banyak dosanya banyak, tapi tidak saum tanggal 8, tanggal 9-nya tidak saum katanya gitu. Padahal itu adalah penghapus dosa, ya. Jadi banyak sekali, terutama bagi ibu-ibu banyak sekali Pak. Ya, pintu surganya gampang ibu-ibu mah, penghapus dosanya gampang ibu-ibu, beda-beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak mah rada hese, bapak-bapak mah gitu. Maka alhamdulillah oleh Allah, kenapa ibu-ibu tidak begitu dianjurkan berjamaah di masjid? Ya, artinya tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki sangat diperintahkan untuk berjamaah di masjid sholat. Kenapa? Pak, dosanya Pak loba gitu. Jadi kalau tiap hari ke masjid sekali 5 kali aja, insya Allah lamun katinggal 5 itu jalan teh sigana geus pinuh Pak ku dosa sigana. Rag-ragan. Ya, kemudian berwudu dan sebagainya saja. Insya Allah nanti di kata Ustadz proposal akhirat. Itu proposal akhirat itu seperti itu, subhanallah luar biasa. Jadi ibu-ibu tidak begitu diperintahkan gitu. Kalau mau silakan. Iya, kalau mau berjamaah subuh, duhur, asar ke masjid mah enggak silakan. Tapi harus dengan menjaga diri lah begitu. Tapi kalau bapak-bapak, oh Pak itu sangat diperintahkan. Ya, Bapak yakin banyak dosa Pak? Banyak dosa Pak? Yuk rajin-rajin sholat berjamaah ke masjid Pak. Mudah-mudahan dengan langkah-langkahnya dosa kita diampuni oleh Allah. Gitu kan salah satunya insya Allah. Iya Mama Yunana Kak Ustadz. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah.